Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Wa ba'd. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakah wal hajj was shaum Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, saya mengucap terima kasih diminta untuk mengisi tausiah tentang hadis arba'in yang sebenarnya rencananya ba'da sholat zuhur. Cuma tadi saya ada mengisi tausiah, mungkin alhamdulillah jadinya ba'da asar. Kedua, kalau ada rencana nanti setelah kita mengaji ini, mengaji lagi dengan saya di event yang manapun, kalau itu boleh di masjid misalnya atau di mana saja nggak ada masalah, saya minta disediakan aja infocus sehingga nanti kita sama-sama bisa melihat presentasi saya ini. Ya. Ketiga, materi ini saya record insyaallah. Jadi cuma dalam bentuk audio. Nanti yang mau mengulang bisa mencarinya di YouTube. Nah di situ nanti saya upload ke YouTube setelah selesai, dan di bawah bahasan kajian tentang hadis arba'in ketiga. Insyaallah cari nanti ID-nya nama saya aja, Ustaz Abdul Latif Khan. Nah, kemudian ada file atau saya istilahnya apa itu, pokoknya saya punya akun di YouTube. Nah, masuk ke situ insyaallah bisa dilihat. Baik. Hadis ketiga ini adalah hadis yang cukup menarik dan hadis arba'in ini hakikatnya adalah hadis-hadis pilihan Sahihul Bukhari wal Muslim. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi standarisasinya berangkat dari standar yang valid lah, tidak ada persoalan dari sisi kesahihan walaupun orang Syiah tak menganggap. Nah, jadi kalau mau bicara ke yang lain mereka tak anggap ini hadis. Karena Bukhari Muslim tidak masuk marja' atau rujukan bagi mereka. Kedua, disebut arba'in bukan karena jumlah hadisnya 40, tapi hanya semacam istilah saja. Karena hadisul arba'in itu banyak buku-buku yang ditulis dengan sebutan hadisul arba'in oleh berbagai para alim, dan ada yang sampai 70 hadis. Kalau yang sedang kita pelajarin ini, jumlah hadis yang dia maksud dengan sebutan dengan judul hadisul arba'in itu 42 hadis. Dan ini pelajaran yang cukup bagus kita ambil dari bukunya Imam An-Nawawi. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang ulama yang sebenarnya sudah bisa sampai pada tingkat disebut mujtahid. Arti mujtahid itu dia bisa membentuk mazhab baru. Cuma, nah ini kalau ulama dulu tawaduknya tinggi, beda sama kita sekarang. Kalau sudah agak terkenal sedikit langsung dikapitalisasi. Bisa jual berapa saya ini ya? Kalau ceramah bisa bayar berapa ini? Nah, gitu. Makanya sering saya mengatakan banyak para alim kita itu dulu nulis buku karena mereka ingin mewariskan ilmu. Kalau sekarang dia semangatnya cari makan. Ini satu dari sedikit ulama yang tidak menikah, Nawawi ini. Hari-harinya cuma sibuk dengan mengajar, belajar dan ibadah. Dan beliau lebih banyak duduk di atas. Nah, ini yang pernah ditulis orang bahwa beliau ini nulis buku yang bukunya itu melampaui usianya. Kalau dihitung usia produktif, ya bangun satu hari jam sekian jam, tidurnya sekian jam, makan pukul rata sekian, maka rasanya muskil dia bisa nulis buku gitu banyak. Nah, itu salah satu buku dia terkenal adalah ini, dan dia merujuk kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ini sekedar pendahuluan dari saya. Hadis ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar ini adalah seorang yang dikenal sangat warak. Jadi kalau ayahnya seorang politisi, yaitu Umar bin Khattab, sekaligus birokrat atau sekaligus pejabat negara atau presiden Islam waktu itu, Ibnu Umar tidak mau.
Dia habis waktunya untuk ibadah, ilmu, dan ya ma'isalah keluarganya. Dia punya usaha bisnis kecil saja. Ya, dan ketika Umar jelang wafat, orang sepakat bahwa layaklah Ibnu Umar jadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Tapi dia tidak mau, dan Umar bin Khattab juga tidak mau. Kemudian pada waktu masa chaos, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, orang mencari orang seperti Ibnu Umar dan mencoba bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang pertempuran Ali dengan Muawiyah ini? Dia jawabannya sederhana saja, kalau bahasa kita sekarang, no comment. Nah, itu Ibnu Umar. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis ini. Ya, dia pernah mendengar radhiyallahu anhu, karena ayahnya adalah Umar bin Khattab, sami'tu, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, bunyal Islam ala khamsin. Bunyal dibina, dibangun. Ya, bisa diartikan itu kata kerja lampau yang berbentuk pasif, yang bana yabni binaan, artinya membangun. Jadi kalau kita bicara Islam, bunyal ala khamsin. Minimal. Jadi kalau mau kita bincang, Islam itu apa? Islam itu ala khamsin. Ya, atas 5 perkara ini. Syahadatan an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadatan, kesaksian. An la ilaha illallah. Ini bukan yaqulu la ilaha illallah. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi, apa pilar, apa binaan Islam yang pertama? Qala la ilaha illallah, bukan, tapi syahadatan. Syahadatan, siap jadi saksi kapanpun Allah itulah satu-satunya Tuhan. Nah, sekarang bisa nggak kita jadi saksi bahwa Allah itu Tuhan kita waktu cari makan? Kita siap nggak jadi saksinya? Maksud siap jadi saksi, kita merasakan dan kita bisa buktiin memang benar kok. Aku pengalaman di situ. Aku tahu betul memang dia yang kasih rezeki. Nah, itu yang dimaksud dengan syahadatan an la ilaha illallah. Mohon maaf saya tak bilang di kantor di mana. Hari ini nyaris orang dimanapun cari makannya bisa bersentuhan dengan yang syubhat. Kita tak siap untuk jadikan Allah sebagai satu-satunya sebab rezeki kita. Itu yang saya bilang, bahasa itu. Nah, makanya benarkah bangunan Islam kita ini ketika bicara syahadatan an la ilaha illallah? Siap jadi saksi bahwa Tuhan itu cuma Allah. Oke, baik. Sekarang Tuhan itu cuma Allah dalam urusan buat kita pede. Sekarang ada orang yang pede rasanya kalau dia bisa pakai batu akik, 3, 4, 5 sampai 10 jarinya itu pakai batu akik. Artinya untuk how to develop the personality. Bagaimana mengembangkan, membangun kepribadian. Ada orang, dulu saya pernah ke Turki. Turki itu ada satu khurafat di sana. Khurafat itu apa namanya itu? Ada batu yang warna biru. Jadi saya kalau lihat tangan orang begitu, saya tanya, dari Turki ya? Karena apa istilahnya? Batu ini dianggap sebagai batu yang bisa memiliki semacam berkah. Dan tidak hanya jadi cincin, bisa jadi rantai, bisa jadi mainan untuk anak-anak. Pokoknya kalau nanti ada rezeki pergi ke Turki, itu paling di mana-mana yang jualan ini banyak sekali. Dari harga murah sampai harga mahal. Nah, itu menandakan ketika dia bicara karakter, kepribadian, dia tidak pede bahwa Allah lah pembentuk kepribadiannya. Nah, jadi kalau bicara la ilaha illallah itu cuma mulut bilang ya Tuhanku Allah, tapi begitu sakit bisa nggak kita konsisten Tuhan kita Allah? Kadang kita cari dukun, kadang kita cari yang kita sebut dengan ustadz. Saya sering kali bilang, kalau yang kami datangi ustadz, boleh nggak? Saya mau tanya, apa yang mau dia mau ngapain? Dia kasih doa. Doanya apa? Doanya ini, bisa baca sendiri nggak? Bisa. Ya udah, ngapain pergi ke sana? Anehnya si ustadz memang oke, kalau nggak mau dibacain oleh saya, nggak apa-apa, saya kasih semacam resep, ganti mahar saja. Penyakit juga ustadznya, karena ada yang begitu loh, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah saya yang ngerjain, Anda ngerjain sendiri, tapi saya buatkan semacam resep lah kalau dokter, ganti resep aja, kalau bahasa dia ganti mahar. Itu kan bab, karena Allah sebagai Tuhan itu Allahu Malik, Allah lah raja, Allah lah penguasa. Allah sebagai Tuhan, Allahu Rabb,
Allah lah penolong. Allah sebagai Rabb, Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang menyembuhkan kalau kita sakit. Makanya kita jangan panik. Di saat kita sakit, garansi peto sembuh ada sama Allah. Cuma persoalannya, ikhtiar berobat ada sama kita. Ada kita sebenarnya masih mampu ikhtiar, tapi tidak mau. Cuma masalahnya satu lagi, kita sering terjebak pada ketika kita berobat, kita cuma fokus pada sakit fisik. Kita nggak pernah fokus ada berapa penyakit batin yang buat kita nggak bisa bangun tahajud malam, yang nggak bisa buat kita ikhlas kalau ibadah, nggak bisa buat kita bisa baca Quran, nggak bisa buat kita rajin infak, tak bisa buat kita tertib melakukan amal soleh. Berapa banyak penyakit yang udah kita detek, sebenarnya itu sebab buat kita lamban beribadah atau lamban dekat sama Allah. Nah, itu contoh-contoh. Ini saya karena belum kenal polanya. Ini hadis harus tuntas hari ini atau tuntas? Nah, kalau tuntas saya harus buru-buru nyampaikannya, begitu kan? Baik. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wa anna Muhammadan Rasulullah? Bahwa Muhammad Rasulullah ini kalau mau kita bilang landasan ideologi menjadi muslim harus dibangun di atas dua pilar utama, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa syahadatan. Kalau mau kita pakaikan bahasa bisa, syahadatan anna Muhammad Rasulullah. Bahwa bersaksi Muhammad itu adalah dutanya Allah sama kita. Jadi kalau kita tidak berdaya untuk berhubungan langsung dengan Allah, nih dia sudah kirim orang yang dia suruh bicarakan urusan dia sama kita. Otomatis tidak bisa tidak, kita harus mengenal betul dia. Kita tidak bisa tidak beribadahnya yang ikut dia. Ibadah makhluk misalnya. Jadi ini kunci utamanya gitu. Kenapa kita bersaksi bahwa dia utusan Allah? Karena kita bersaksi bahwa Allah itulah Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena memang ternyata kita tidak bisa keluar dari ketidakberdayaan, ketidakpastian. Ada yang sudah tahu kapan meninggal? Atau ada yang bisa atur dia nggak bisa mati aja? Artinya bisa diaturnya harusnya meninggal jadi nggak meninggal. Dia bisa hidup sampai kapanpun. Tidak ada. Itu artinya kita tidak berdaya mengatur itu. Seorang laki-laki kemarin, seorang anak perempuan kemarin chatting sama saya. Ustadz, saya sudah berjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Kami sudah suka sama suka. Sampailah keinginan kami untuk menikah. Tapi kemudian akhirnya saya diantar bertemu dengan semua keluarganya. Sampai ketemu dengan kakeknya. Tapi begitu ketemu kakeknya bilang, kalian tidak boleh nikah. Kenapa? Karena kalau kalian nikah 2 tahun kemudian cucuku, bilangkan anak laki-laki yang dia sukai jadi calon suami, itu bakal mati. Saya jawabnya ketawa gitu. Ya, kayaknya kakek itu udah jadi wakil Tuhan dalam hal khusus, saya bilang gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita bicara ini membuat kita yakin syahadatan ini, makanya ini binaan utama. Kalau bicara bangunan, itu center point kita anggap tertinggi sekarang di Kota Medan. Nah, itu pondasinya kita sama tahu kayak mana waktu bangunnya. Syahadah ini pondasi utama. Jadi sehingga ngapain pun kita, karena sebab kita sudah jadi saksi. Kita siap jadi saksi kapanpun. Bahwa Tuhanku adalah Allah saat aku di kamar mandi. Bahwa Muhammad itu Rasulullah saat aku di kamar mandi. Nah, persoalannya bisa paham gak apa yang saya maksud saat aku di kamar mandi? Aku akan menjalankan. Kenapa aku menuhankan dia? Karena aku tahu betul bahwa yang mengatasi jiwaku, yang menggenggam jiwaku adalah Tuhan. Dan Tuhan yang menggenggam jiwaku telah membangun transaksi kepadaku. Apapun yang kukerjakan dalam hidupku, ada 2 chosen, 2 pilihan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikannya dan merugi orang yang choose-nya atau pilihannya ada sama kita. Apapun aktivitasku dalam hidup itu akan berakibat pada 2 kemungkinan itu. Dan dia sebagai pemilik 2 tempat itu menawarkan transaksi samaku. Ala dullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan satu bisnis yang dengan bisnis ini kau terhindar dari chosen yang salah, pilihan yang salah.
Apa itu? Dari azab yang pedih. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulih. Ini syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi sebenarnya artinya di kamar mandi, aku kalau mati di situ, bisa nggak aku bisa mati syahid? Sebenarnya kita dalam kematian, jika kita seorang mukmin, kematian itu hakikatnya adalah syahid. Hakikatnya, walaupun perlakuannya itu disesuaikan. Kalau kita mati dalam perang di jalan Allah, tidak perlu dimandikan. Kalau mati karena mempertahankan hak kita ketika begal mau merampok hak kita, itu juga syahid, tapi perlakuannya dimandikan. Tapi setiap mukmin ketika kematian datang, dia seorang syahid. Artinya syahid la ilaha illallah, syahid anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya maksud. Bukan pada makna yang dibayangkan mati syahid bukan itu. Tapi kita adalah satu-satunya orang dari pemeluk agama yang saat kita mati, kita adalah orang yang tetap tidak kehilangan syahadah kita kepada Allah. Oke, ini pilar pertama ini. Sehingga di urusan apapun ada peluang kredit pahala. Itulah kenapa Islam mengatakan bahkan buang air, bahkan berhubungan suami istri, makan, minum, pakai baju, ada pahala. Kalau ibu pakai baju kayak yang sekarang ini, pasti ada pahalanya dengan izin Allah, insya Allah. Kenapa? Karena itu baju yang disuruh secara syariat. Kalau ada perempuan yang pakai celana pendek keluar ke sana kemari, pasti ada kredit dosanya. Dan selama dia gunakan itu, selama itu dia dapat dosanya. Jangan takut. Tidak ada yang terzalimi. Kenapa? Karena itu pilihannya. Apa dia dipaksa pakai baju itu? Tidak. Apa ibu dipaksa pakai baju ini? Tidak. Karena itu pilihan ibu dan dilakukan secara sadar, Allah kasih pahalanya. Apalagi kalau lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Jadi pilarnya adalah syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Sebenarnya ini bisa dibilang yang ketiga, tapi kalau bicara syahadatan ini yang kedua. Setelah kita punya landasan fundamental yang cukup, iqamas shalah, kita harus mendirikan salat. Kenapa? Jawabannya sederhana. Salat itu bukan kewajiban, itu kebutuhan kita. Bahkan salat itu harga diri kita, kalau saya bilang. Disitulah kita bisa menghargakan diri kita. Kenapa? Karena Allah memanggil Muhammad Rasulullah sampai ke mustawa itu cuma untuk satu urusan, ngasih sholat. Artinya apa? Aku ini ngelepas kalian ke dunia, kira-kira begitu. Supaya kalian tahu, aku pun gak tenang. Ini mohon maaf, ini saya pakai bahasa awam ini. Aku pun gak tenang. Ibarat bapak ibu punya anak usia 3 tahun, dilepas pergi ke Jakarta sendirian. Pokoknya begitu nyampe Jakarta, dia silakan naik taksi atau apa, cari alamat yang dituju sendiri. Walau sudah dibekali handphone, dibekali ATM, dibekali kartu kredit, dibekali uang cash, tetap kita nggak bisa nyaman kalau tidak dengar dia udah sampai. Allah kayak gitu itu sama kita. Dia nggak tenang kalau kita belum masuk surga. Dan dia bilang, udah supaya kalian gini aja lah ya. Pokoknya apapun masalah kehidupanmu, aku akan terus mendampingimu tiap hari. Nanti 5 kali sehari kita ketemu. Lapor aja semua masalah. Kurang cukup, tiap malam nanti aku datang khusus. Kalau kau minta di situ, aku kasih. Kalau kau mohon ampun, aku ampunkan. Kalau kau berdoa, aku kabulkan. Lihat, apa kurangnya lagi? Salat ini sebenarnya adalah mi'rajul mu'minin. Ini adalah tempat ketemu atau ruang ketemunya Allah sama orang mukmin. Tadi apa rencana subuh tadi lah itu? Apa rencana hari ini? Saya nggak usah cerita. Kita bicara motivasi. Semua orang-orang hebat di muka bumi sekarang menyuruh kita untuk tuliskan apa rencana hari ini yang akan kau lakukan. Saya baca buku tentang motivasi supaya bisa jadi orang baik. Coba buat 5 perbuatan baik yang kau agendakan hari dan harus kau laksanakan. Tapi itu lakukan sebelum terbitnya matahari. Bukankah Islam diajari kita bangun subuh? Makanya Raghib Sirjani bilang apa? Salah satu titik kalah kita adalah di saat orang kafir bangun sebelum subuh untuk anjingnya, kita malah untuk Tuhan kita pun kita tidak terbangun. Itu apa judul bukunya? Saya film itu Rahasia Keajaiban Sholat Subuh atau apa itu? Ada buku tipis itu yang ditulis oleh seorang sejarawan dari Mesir, Raghib Sirjani.
Dia juga seorang ulama yang cukup dalam ilmu. Ya. Jadi sebenarnya ngapain kita? Nanti zuhur ketemu. Gimana? Udah terlaksana? Berapa banyak? Apa yang sudah dibuat? Ada masalah? Ada kendala enggak? Aku siap bantu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong orang beriman. Aku backing. Jangan takut, kerjakan. Setiap ada masalah, maka Nabi setiap ada masalah, Nabi memperbanyak salat. Makanya salat itu menjadi ruang komunikasi, manja kita sama Allah. Ya, nah, itu dari sisi yang kedua. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Allah tidak bilang infak, sedekah, tapi az-zakah. Ini unik ini bahasanya. Apa ini maksud dengan zakah? Zakah itu adalah sesuatu yang bisa buat tumbuh. Jadi bahasa zakat itu artinya semacam pemberian yang tidak hilang tapi malah nambah. Pengeluaran yang kalau kita keluarkan kita dapat tambahan banyak di situ. Jadi kalau saya mau memahami secara filosofi, zakat itu kenapa diwajibkan? Karena Allah tidak mau kita stagnan. Allah tidak mau. Allah mau kita progresif. Bapak punya duit 1 juta, simpan aja. Statis. Kenapa? Karena sebahagian dari kemampuan berpikir kita akan terkondisikan untuk bagaimana caranya duit ini tidak keluar. Itu yang akan terjadi. Jadi kalaupun seorang mencari dan targetnya menyimpan, maka percayalah itu seperti makanan yang dimasak tidak dimakan basi. Maka ketika dia basi, maka itu artinya jangankan orang lain, kita saja tidak mau makan. Sudah? Baik. Harta yang tidak diberdayakan secara progresif di akhirat seperti makanan basi itu. Makanya coba perhatikan ini, wa itaiz zakah, dia mengeluarkan zakat. Itu ciri mukmin. Ciri mukmin adalah orang yang tidak pernah suka menahan. Dia akan melepas semuanya. Tidak suka menahan marah, tidak suka, maksud saya tidak suka menyimpan energi positif, negatif dalam dirinya. Kemudian dan tidak suka membiarkan hartanya tidak kerja. Kalau itu harta, ilmunya tidak berdaya. Makanya kita sering minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wa amalan salihan mardiya wa rizqan halalan tayyibah. Enggak berhenti di halalan, tapi tayyibah. Rizqan wasi'an, luas, tapi halalan tayyibah. Amalan mutaqabbalan. Amalku bukan amal yang soleh. Kalau amal soleh itu banyak. Orang mau pilkada beramal soleh, orang mau pemilu amal solehnya rame, rajin ke masjid, rajin infak, rajin silaturahim, itu amal soleh itu. Tapi bukan mutaqabbalah, tidak diterima. Kenapa? Bukan tidak mungkin, tidak lillahi ta'ala, karena memang dia ingin orang memilih dia. Tapi yang dimaksud wa amalan mutaqabbalah, amalnya mutaqabbalah itu pasti saleh. Amalan mutaqabbalah itu pasti Allah ridha. Makanya jangan sampai harta kita harta yang tidak diterima Allah. Harta yang pasif. Enggak ada hebatnya orang kaya yang rumahnya ramai. Karena tidak ada orang yang bisa menempati semua rumah itu. Tapi hebat orang kaya yang rumahnya ramai, semua rumahnya itu mutaqabbalah, diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Maka Allah mendidik kita untuk tidak pelit dengan zakat. Baik. Wal hajj. Nah, ini yang perlu saya sampaikan secara khusus ini. Ada kesalahan kita berniat haji waktu punya duit. Berniat haji harus setelah kita yakin bahwa kita ini mukmin, walau duit belum ada. Dan niat itu teruskan, lantunkan, lafazkan, bangunkan terus kerinduannya dalam doa-doa kita. Saya khilaf Ustadz Furqan yang hafiz Quran yang buta itu, kabarnya pergi umroh, caranya sederhana. Bawa duit ke masjid, masukkan kotak infak, tapi niatnya titip sama Allah untuk biaya umroh. Akhirnya dia berangkat. Karena Allah memanggil ke sana, itu pertama adalah orang yang dipanggilnya. Jika dia sudah mendaftarkan orang itu untuk berangkat ke sana, maka tidak ada yang bisa menghalangi keberangkatan itu.
Makanya saya paling tidak suka ada orang pergi haji secara khusus minta diaturkan seat atau tahunnya lebih cepat. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiar tidak boleh dengan cara yang salah. Allah suruh kita berikhtiar dengan cara yang benar. Karena Allah tidak menandai kebaikan amal kita hanya dari amalnya, tapi juga dari niatnya. Pertanyaannya, kalau sekarang belum berangkat haji, udah berniat belum? Udah Ustaz. Nah, indikator sudah berniatnya apa? Itu yang harus kita, makanya ini masuk dari pilar Islam. Sehingga apapun ceritanya kita tetap ada gemuruh untuk kemudian, apa sudah nabung Pak? Belum. Ada duit? Enggak Pak. Tapi terus terang saya minta sama Tuhan karena saya yakin Dia akan kabulkan, Dia pasti kabul. Ternyata sampai mati tidak juga. Bukankah orang yang berniat lurus Allah berikan pahalanya? Nah, ini contohnya yang harus kita paham ini. Baru wasawmi Ramadan. Ada pelatihan yang Allah kasih sama kita, pelatihan mengendalikan hawa nafsu itu dengan saum Ramadan. Ini 5 prinsip, 5 binaan, 5 pilar utama untuk bagaimana Islam itu tegak. Tinggal pilar ini nanti bagaimana cara mengatur salat itu, bagaimana supaya dia lebih terasa cantik, indah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini pelajaran kita dari hadis Arba'in, hadis yang ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.